Halo Sobat Astral, kembali lagi di channel Siantu Prediksi. Gimana nih kabarnya Sobat-Sobat Astral? Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu ya. Seperti biasa di sini Siantu telah menyiapkan 5 pertandingan dari Eropa nih ya, yang bakalan kita bahas dan prediksikan hasil akhirnya ya. Di pertandingan pertama kita ke Jerman Cup nih ya, tepatnya di pertandingan antara Paderborn yang akan menjamu Bayer Leverkusen nih ya Sobat-Sobat Astral. Di pertandingan yang kedua kita ke Serie A Italia, di mana Juventus yang akan menjamu Udinese. Di pertandingan yang ketiga kita ke Norwegia nih, di pertandingan antara Brann yang akan menjamu Bodo Glimt nih ya Sobat-Sobat. Di pertandingan yang keempat kita ke Liga Prancis nih, tepatnya di pertandingan antara Lorient yang akan menjamu sang pemuncak klasemen yaitu PSG nih ya, Paris Saint-Germain. Dan di pertandingan terakhir kita ke Cupnya Inggris nih ya, di pertandingan antara Arsenal yang akan menjamu Brighton Albion nih ya Sobat-Sobat. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke pertandingan yang pertama. Oke Sobat Astral, di pertandingan yang pertama ada Paderborn yang akan menjamu Leverkusen nih ya, di pertandingan Jerman Cup nih ya Sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuan sebelumnya, Bayer Leverkusen mampu menang sebanyak 4 kali, sementara Paderborn mereka hanya mampu menang sebanyak 2 kali nih ya. Kemenangan Paderborn juga terjadi di tahun, udah lama juga ya, di tahun 2015 dan 2023 juga nih ya. Pertemuan terakhir mereka di tahun 2023 ya Sobat Astral. Dari 6 pertemuan tersebut, Paderborn hanya mampu mencetak 8 gol dan harus menerima 6 kartu kuning ya. Sementara Leverkusen mereka mampu mencetak 12 gol dan hanya menerima 5 kartu kuning nih Sobat. Sekarang kita melihat track record dari beberapa pertandingan ke belakang dari kedua tim ya. Di sini Paderborn dari 6 pertandingan ke belakang di Bundesliga 2 nih, mereka belum pernah kalah nah ya. Mereka selalu mendapatkan kemenangan nih ya, di sapu bersih 6 win streak nih ya. Sementara Bayer Leverkusen dari 6 pertandingan ke belakang antara Bundesliga dan UCL, mereka hanya mampu menang sebanyak 4 kali, mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 1 kali kekalahan nih ya. Oke Sobat Astral, kalau kita melihat kekuatan dari kedua tim, tentu saja kita bakalan lebih condong ke Leverkusen ya, karena mereka adalah tim papan atas di Bundesliga ya, sementara Paderborn berada di Bundesliga 2 nih atau kasta keduanya. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandit ya. Di sini para bandit memberikan angka 3/4 dan 1 ya, sementara untuk over undernya ada di angka 3/4 dan 3,5 nih Sobat-Sobat. Dan untuk pertandingan kali ini kalian bisa mengambil ke handicap Leverkusen ya di angka 1, sementara untuk over undernya kalian bisa bermain di over 3,5 nya nih ya. Kemungkinan besar Leverkusen bakalan menang dengan skor 1-3 nih Sobat. Oke Sobat, kita lanjut ke pertandingan yang kedua nih. Kita ke Serie A Italia nih, tepatnya di pertandingan antara Juventus yang akan menjamu Udinese nih ya Sobat. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 pertandingan ke belakang, Juventus belum pernah menang nih ya. Mereka hanya mampu mendapatkan 3 hasil imbang dan menelan 3 kali kekalahan nih ya. Sementara Udinese dari 6 laga ke belakang, mereka mampu menang sebanyak 2 kali, mendapatkan 2 hasil seri dan hanya menelan 2 kali kekalahan nih ya Sobat. Jadi dari 6 laga ke belakang, Udinese mendapatkan poin yang lebih banyak daripada Juventus nih Sobat. Oke Sobat, sekarang kita ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Juventus mampu menang sebanyak 5 kali nih. Sementara Udinese mereka hanya mampu menang sekali nih. Itu pun terjadinya kemenangannya di tahun 2024 nih ya. Udah lama juga nih ya Sobat. Dari 6 kali pertemuannya, Juventus mampu mencetak 9 gol dan hanya menerima 11 kartu kuning ya. Sementara Udinese mereka hanya mampu mencetak 1 gol nih dan harus menerima 13 kartu kuning nih Sobat. Sekarang kita ke klasemen sementara di Serie A Italia nih ya, di mana Juventus berada di posisi ke-8 nih ya, dengan 12 poin dari 8 pertandingan ya. Sementara Udinese berada di posisi ke-9 nih, dengan poinnya sama, yaitu 12 poin dari 8 pertandingan juga nih Sobat. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandit nih ya. Di sini para bandit memberikan angka 1/4 dan 1 ya, sementara untuk over undernya ada di angka 2,5 dan 2/4 aja nih Sobat Astral. Dan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Juventus ya di angka 1/4 nya. Sementara untuk over undernya kalian bisa bermain di over 2,5 nya nih ya.
karena kemungkinan besar Juventus bakalan menang dengan skor 3-0 ya Sobat Astral. Oke Sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan yang ketiga nih. Kita ke Liga Norwegia nih, tepatnya di pertandingan antara Brann yang akan menjamu Bodo Glimt nih ya Sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 pertandingan ke belakang Brann, mereka mampu menang sebanyak 5 kali dan hanya menelan 1 kali kekalahan nih ya. Sementara Bodo Glimt dari 5 laga ke belakang, mereka hanya mampu menang sebanyak 3 kali, mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 1 kali kekalahan nih ya di UCL nih tepatnya ya. Sekarang kita melihat head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Brann mampu menang sebanyak 2 kali. Begitu juga Bodo Glimt ya, mereka juga mampu menang sebanyak 2 kali. Dan di 2 laga sisa itu berakhir dengan seri ya Sobat Astral. Jadi bisa dibilang kedua tim ini selalu saling mengalahkan dan bermain imbang atau kekuatannya hampir mirip ya Sobat Astral. Dari 6 kali pertemuannya, Brann mampu mencetak 13 gol dan harus menerima 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. Sementara Bodo Glimt mereka mampu mencetak 15 gol dan hanya menerima 6 kartu kuning aja nih ya Sobat Astral. Dan jika kita melihat statistik dari ke-6 pertandingan tersebut, setidaknya terjadi 3 gol ya setiap di pertandingan tersebut ya. 3 sampai 4 gol ya. Hanya satu pertandingan nih yang 3 gol, sisanya di atas 4 gol semua ya. Di atas 3 gol semua lah pokoknya. Sekarang kita ke klasemen sementara di Norwegia Elite Series nih namanya ya. Di mana Bodo Glimt sang tamu berada di posisi kedua ya dengan 58 poin dari 25 pertandingan ya. Sementara Brann berada di posisi ketiga nih dengan 52 poin dari 25 pertandingan nih sobat-sobat. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandit ya. Di sini para bandit memberikan angka 1/4 dan setengah ya. Sementara untuk over-undernya ada di angka 3/4 nih ya dan 3,5. Dan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan ya buat mengambil overannya aja langsung ya di angka 3,5. Kemungkinan besar skor akhir dari pertandingan ini bakalan berakhir dengan seri ya dengan skor 2-2. Jadi buat handicapannya kalian lebih saya sarankan buat menahan ke Brann ya di angka setengahnya ya sobat-sobat Astral. Oke sobat Astral, kita lanjut ke pertandingan yang keempat nih. Kita ke Ligue 1 Prancis nih ya. Tepatnya di pertandingan antara Lorient yang akan menjamu sang pemuncak klasemen yaitu PSG nih sobat-sobat. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 pertandingan ke belakang Lorient mereka hanya mampu menang sekali, mendapatkan 2 hasil seri dan menelan 3 kali kekalahan ya. Sementara PSG dari 6 laga ke belakang memang mereka belum pernah kalah ya. Tapi mereka hanya mampu mendapatkan 4 kali hasil menang dan 2 hasil imbang nih ya sobat-sobat. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya Lorient hanya mampu menang sekali. Sementara PSG mereka hanya mampu juga menang sebanyak 3 kali nih ya. Dan di 2 laga sisa itu berakhir seri sobat-sobat. Dari 6 kali pertemuan tersebut Lorient mampu mencetak 7 gol dan harus menerima 7 kartu kuning ya. Sementara PSG mereka hanya bisa mencetak 13 gol dan harus menerima 9 kartu kuning dan 2 kartu merah nih sobat-sobat. Sekarang kita ke klasemen sementara di Ligue 1 Prancis nih ya. Di mana sang tamu PSG tentu saja berada di posisi pertama ya dengan 20 poin dari 9 pertandingan ya. Sementara Lorient berada di posisi ke-16 nih dengan 8 poin dari 9 pertandingan aja nih sobat-sobat. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandit ya. Di sini para bandit memberikan angka 1/3/4 dan 1,5 ya. Sementara untuk over-undernya ada di angka 3,4 nih ya dan 3,5. Dan untuk pertandingan kali ini kalian bisa mengambil handicapan ke PSG ya di angka 1/3/4-nya aja langsung. Sementara untuk over-undernya kalian bisa bermain di over 3,5-nya karena kemungkinan besar PSG bakalan menang dengan skor 1-4 nih sobat-sobat. Oke sobat-sobat, kita bergeser ke daratan Inggris nih untuk pertandingan yang kelima atau yang terakhir. Tepatnya di pertandingan Arsenal yang akan menjamu Brighton dalam lanjutan Carabao Cup nih ya sobat-sobat. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya Arsenal mampu menang sebanyak 3 kali, sementara Brighton mereka hanya mampu menang sekali nih. Dan di 2 laga sisa itu berakhir dengan seri ya. Dan dari 6 kali pertemuan tersebut Arsenal mampu mencetak 11 gol dan harus menerima 14 kartu kuning dan 1 kartu merah. Sementara Brighton mereka hanya mampu mencetak 7 gol dan harus menerima 13 kartu kuning nih ya sobat-sobat.
Sekarang kita melihat track record dari kedua tim ke beberapa pertandingan ke belakang ya. Di mana Arsenal dari 6 pertandingan ke belakang mereka selalu keluar sebagai pemenangnya nih ya, masih di win streak nih ya sobat-sobat Arsenal. Sementara Brighton dari 6 laga ke belakang mereka hanya mampu menang sebanyak 3 kali, mendapatkan 2 hasil seri dan menelan 1 kali kekalahan nih sobat-sobat Arsenal. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandar ya. Di sini para bandar memberikan angka 1/4 dan 1 ya. Sementara untuk over-undernya ada di angka 3 dan 23/4 nih. Dan untuk pertanyaan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Arsenal ya di angka 1/4-nya. Sementara untuk over-undernya kalian bisa bermain di over 3-nya nih ya. Karena kemungkinan besar Arsenal bakal menang dengan skor 3-1 nih sobat-sobat Arsenal. Oke sobat Astral, itulah 5 pertandingan kita untuk video kali ini ya. Sedikit saya ringkas buat sobat-sobat Astral nih. Di pertandingan yang pertama kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Leverkusen ya di angka 1. Sementara untuk over-under ya kalian bisa bermain di over 3,5-nya nih. Di pertandingan yang kedua kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Juventus ya di angka 1/4. Sementara untuk over under ya kalian bisa bermain di over 2,5-nya nih ya. Di pertandingan yang ketiga kalian lebih saya sarankan buat mengambil ini ya, overan ya di angka 3,5-nya. Sementara untuk kalau kalian bermain di handicapan dan fur, saya lebih menyarankan kalian buat menahan furan di brand ya di angka 1,5-nya. Di pertandingan yang keempat kalian lebih saya sarankan tentu saja buat mengambil handicapan ke PSG ya di angka 1/3/4 nih. Sementara untuk over undernya kalian bisa bermain di over 3,5-nya. Dan untuk pertandingan yang kelima kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Arsenal ya di angka 1/4. Sementara untuk over undernya kalian bisa bermain di over 3-nya nih ya sobat-sobat Arsenal. Dan bagi sobat Astral pencinta single bed, kalian bisa memilih salah satu dari ke-10 pilihan yang saya berikan ini ya. Dan jangan lupa tetap utamakan prediksi kalian sendiri ya. Dan buat sobat Astral pencinta bola yang gak mau ketinggalan informasi bola dari Sihantu Prediksi, kalian bisa join dan ikutin semua channel dan sosmed Sihantu Prediksi yang udah saya taruh di deskripsi ya. Dan bagi sobat Astral yang gak mau ketinggalan video selanjutnya dari Sihantu Prediksi, kalian tinggal subscribe channel YouTube ini ya. Dan jangan lupa like dan share-nya ya. Dan hidupin lo juga dong loncengnya biar kalian gak ketinggalan ketika si hantu upload video baru ya. Oke sobat Astral, itu aja dari Sihantu Prediksi. Dan jangan lupa pesan Sihantu Prediksi buat sobat Astral pencinta bola yang doyan begadang, jaga kesehatannya, salam olahraga, salam Sihantu Prediksi.